pasti menarik. Nah, Misalnya ini gaji guru rendah misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya menarik untuk dibahas. Padahal guru itu kalau ingin sumber daya manusia tadi hubungannya dengan peningkatan sumber daya manusia itu pasti tidak lepas dari peran guru dan dosen. Itu pasti. Tapi kenyataannya kenapa kok yaitu penghasilannya rendah dibandingkan dengan mungkin pegawai BUMN lah, mungkin seperti itu. Paling tidak harusnya mungkin ada kesetaraan atau bagaimana. Ini menurut survei ringan sedikit kecil ya, itu mengatakan bahwa masih di bawah rata-rata, bahkan di bawah UMR gitu. Padahal UMR pun sudah pas ya, ini di bawah. Nah, itu kan permasalahan. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia ketika yang akan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya itu kualitasnya rendah. Itu sangat tidak masuk di logika. Betul. Ini hanya terjadi beberapa kasus saja. Kalau misalnya itu bisa bagus, itu mungkin karena dia punya background tersendiri, punya motivasi tersendiri, tapi itu hanya 1-2 dari 10 orang. Itu ada tapi yang seperti itu. Tapi itu luar biasa itu. Yang berani kayak gitu. Berani untuk seperti itu. Ini karena saya pakai ini ya, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Jadi memang dia mentalnya memang luar biasa. Masya Allah ya. Jadi bahkan dia untuk menjual barang-barangnya untuk menggaji guru. Nah, itu merupakan perhatian yang serius terhadap pendidik, Pak. Karena pendidik itu juga tugasnya cukup berat untuk mencetak karakter. Gitu Mas Jaki. Kalau diambil dari sejarah itu luar biasa para pejuang guru itu. Ya, kita yang harus bisa mengisi nih gimana caranya. Makanya kita bisa diskusi. Luar biasa Mas Jaki. Luar biasa. Jadi memang ya tadi kalau guru dituntut ya guru juga harus diberi gitu ya. Guru diminta ya harus diberi juga. Maksudnya kalau sekedar dituntut tapi tidak diberi gitu ya, dalam artian yang luas gitu, diberi dalam artian yang luas ya mereka tentu nggak bisa memenuhi tuntutannya gitu. Kalau saya analogikan secara sederhana seperti itu gitu. Misalkan Mas Dimas punya pohon mangga gitu ya, atau Mas Rene punya pohon mangga, saya punya pohon mangga gitu. Pohon mangga punya saya ini misalnya disiram terus ya, udah saya rawat, kasih pupuk, siram, maka saya punya harapan atau punya permintaan tuntutan dapat buahnya gitu. Sementara misalkan Mas Dimas dia punya pohon mangga, nggak pernah disiram gitu kan, nggak pernah kasih pupuk, Mas Dimas punya tuntutan yang kayak saya misalkan punya dapat buah juga gitu. Ya misalkan Mas Dimas ini pohonnya itu ibaratkan kayak guru misalkan. Ya, guru ini nggak disiram, nggak dirawat, nggak kasih pupuk, tapi kok diminta buahnya gitu. Sedangkan kayak di saya, pohon saya itu misalkan bukan guru ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin punya yang penghasilannya mungkin di atas tadi guru-guru honorer misalkan. Nah, itu dituntut misalkan ada buahnya ya mereka bisa ngasih buahnya karena mereka diberi gitu. Sedangkan kayak guru-guru tadi saya analogikan ya seperti pohon kering yang nggak dikasih air, nggak dikasih pupuk, tapi kok diminta buahnya gitu. Diminta buahnya yang paling lebat gitu. Ya, sebagai penopang pendidikan itu makanya ya benar Mas tadi yang disampaikan nggak masuk akal gitu. Kalau dari aku mungkin kayak gitu sih pandangannya gitu. Kalau pakai analogi seperti itu. Kalau dari Mas Dimas mungkin punya pandangan yang berbeda. Masalah guru ya. Ya itu sebetulnya gimana ya? Aku dulu ngajar jadi guru itu tidak disebut pekerjaan oleh orang tuaku dikarenakan cuannya gak akeh. Karena ya bingung cak saya kan. Polemik sebenarnya ya, aku heran guru tuh part time apa panggondas sesan sih. Menurut Mas Enda gimana? Waduh, saya ini guru ya. Waduh, berarti ini cuannya nggak akeh juga saya. Sedangkan logikanya ya. Logikanya gitu ya, udah masuk APBN gitu ya? Buat dana pendidikan 20%. Oke. Tapi tidak mengcover kayak guru-guru swasta. Sing jadi masalah guru-guru yang belum honorer kayak gitu kan kasihan banget nasibnya. Aku mengalami Mas Ren, aku tahu rasanya. Iya.